Selamat pagi Pak Vincent. Kita melanjutkan obrolan tentang bagaimana melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk pengembangan Kopdit Pintu Air yang sekarang ini memang sudah sangat besar, menjadi Kopdit terbesar di NTT. Tetapi kan pengembangan itu sesuai dengan visi misi Kopdit Pintu Air kan harus terus dilakukan. Bapak sebagai sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada masyarakat luas, karena posisi Bapak adalah sebagai ketua bidang kehumasan ya, lalu itu kan harus selalu bekerja di lapangan Pak. Bagaimana suka duka Bapak menyampaikan berita baik dari Kopdit Pintu Air Pak? Silakan. Suka duka menyenangkan karena setiap saat bertemu dengan banyak orang itu memiliki karakter, budaya dan sebagainya. Dan untuk kita untuk bisa menyesuaikan diri, ada satu hal yang kita harus lakukan sebagai humas dan promosi, supaya di mana kita berada kita harus diterima. Maka tinggalkan keegoan, kesombongan, pendidikan, jabatan harus ditinggalkan. Sehingga ketika kita berada di tempat itu kita sesuai menjadi bagian dari mereka. Sehingga ketika kita ajak mereka untuk berbicara, mereka punya respon, tidak ada jarak antara kita dengan mereka. Pak Vincent, kan Kopdit Pintu Air ini tidak memandang siapa yang akan dirangkul. Ya. Ada yang lumpuh, ada yang tunanetra, ada yang teman-teman difabel lainnya. Bagaimana ketika Bapak menyampaikan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang secara kebetulan berkekurangan dalam fisik, tetapi teman-teman kita pasti mempunyai kelebihan di dalam hal lain. Operasi Pintu Air ini kan hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia, tidak membedakan suku, ras, agama, bangsa. Yang pentingnya semua namanya manusia kita ajak untuk mau bergabung. Karena bersama kita, ya kita saling membantu, saling menolong. Dan justru bukan hanya orang-orang yang fisiknya normal, ternyata semua orang kita rangkul. Dan dalam perjalanan saya ya hampir seluruh Indonesia untuk melakukan sosialisasi di pintu air ini, ternyata orang-orang yang memiliki kekurangan fisik juga punya antusias untuk mau bergabung, karena mereka mau bersolidar dengan siapa saja. Sehingga saya merasa menarik kalau yang lumpuh, yang buta, yang tuli mau terlibat untuk membantu orang lain, itu sangat luar biasa. Apalagi kita yang normal itu hanya pasrah saja itu kan. Dan itu menarik ketika saya berkunjung ke Alor, satu pulau yang ada di provinsi NTT ini. Ketika kami melakukan sosialisasi, ada seorang lumpuh yang ingin mau berpartisipasi ikut dalam pertemuan itu. Ketika saya diberitahu, saya larang, jangan kita yang mengunjungi mereka, bukan orang lumpuh yang mencari kita. Itu satu bentuk kesombongan, kita yang pergi. Ternyata apa yang terjadi ketika kami ke rumahnya, dia dengan menangis, dia bilang, saya ini punya niat yang tulus untuk bergabung di salah satu koperasi, ternyata ditolak karena kekurangan fisiknya. Ternyata pintu air masih siap pada dia. Itu sangat luar biasa, karena dia ingin berpartisipasi dengan kekurangan dia ingin mau berbagi. Ya, itu hal yang luar biasa, yang sangat menarik. Dan itu yang menjadi bahan motivasi untuk saya untuk melakukan sosialisasi di mana-mana. Saya ajak orang lumpuh, orang buta, orang tuli, mari bergabung, karena bersama kita bisa.
yang lumpuh pun semangatnya luar biasa. Iya. Mungkin juga ada contoh lain, misalnya teman-teman yang difabel lainnya. Kalau tidak salah kan ada yang yang juga mempunyai usaha menjadi wira swasta, tetapi dia sendiri cacat fisik, tidak bisa jalan karena kondisi kakinya, Pak. Iya, iya. Ketika Bapak melakukan sosialisasi, bagaimana ceritanya ini? Itu yang kita temukan orang-orang yang seperti itu. Saya merasa satu motivasi yang sangat luar biasa ketika orang sehat fisik, pendidikan tinggi, punya segala-galanya, tetapi selalu mengeluh, tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki uang, dan lain sebagainya. Dan orang-orang lumpuh yang punya usaha sukses seperti ini sebenarnya itu menjadi motivator yang memberikan spirit semangat kepada orang lain untuk bisa bekerja, karena yang dituntut itu semangat, kerja keras dan jujur, bersyukur. Nah, itu bagi mereka yang punya kekurangan dan suksesnya luar biasa. 4 hal yang dimiliki oleh mereka itu barangkali tidak dimiliki oleh orang lain: semangat, kerja keras, jujur dan bersyukur. Apapun rezeki yang kita dapatkan, kita harus bersyukur, jadi berdoa dan bekerja. Itu yang dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki kekurangan fisik itu. Pak Vincent, kan Bapak kan pasti ke masyarakat-masyarakat yang ada di pedesaan yang jauh dari perkotaan, yang bisa dipastikan tingkat edukasinya kan masih belum tinggi. Iya. Kemarin dulu kita sudah ke nelayan yang juga SD pun tidak lulus gitu. Bapak menemukan calon-calon anggota Kodim Pintu Air yang selevel nelayan itu, lalu bagaimana Bapak merangkul yang sehat dalam pengertian secara fisik, tetapi edukasinya tidak cukup tinggi, Pak? Ya. Yang pertama itu ya, kalau saya menemukan orang-orang yang ya tidak memiliki pendidikan itu banyak. Nah, saya masuk ke pedalaman-pedalaman, yang saya temukan adalah mereka itu. Yang pertama saya lakukan itu saya memberikan spirit, semangat kepada mereka untuk bekerja, karena tanpa kerja kita tidak bisa buat apa-apa. Dan kenapa yang pertama, kalau yang pengalaman saya jalan, kalau di NTT ya orang kenal Maumere, tapi kalau di Kalimantan, di Jawa, orang tidak tahu NTT itu di mana, ya toh? Iya. Dan sekarang bentuk penipuan yang terjadi, investasi bodong itu, terus kita juga pergi mengajak orang untuk mengumpulkan uang, itu kan hal yang tidak mudah. Ada anggapan jangan, ya toh? Tapi bagaimana saya menanamkan kepercayaan, mereka yakin percaya. Itu pertama bukan saya langsung ke orang-orang kecil, tetapi saya pertama menemui tokoh-tokoh, dan melalui orang yang menerima saya awal, saya mendata tokoh-tokoh yang ada di wilayah itu, saya belajar karakter mereka, terus saya menghubungi satu persatu. Hari ini saya mendatangi, besok saya mendatangi, lusa saya mendatangi, itu kami diskusi, dan mereka menganggap baik bahwa lembaga ini baik, perlu diterima di sini, mereka yang saya pakai. Kalau sosialisasinya sampai ke Kalimantan, ke Jawa, di Kalimantan itu kan sudah terkenal dengan kredit unionnya yang cukup baik. Kalau di Indonesia kiblat gerakan kredit union kan ke arah Kalimantan, terutama ke Kalimantan Barat. Bapak mengalami kesulitan tidak ketika mensosialisasikan pintu air yang ada di Indonesia Timur? Ini Indonesia Timur kan? Harus bersaing dengan arah kiblat gerakan kredit union. Mengalami kesulitan apa tidak, Pak? Jadi kalau sosialisasi di luar itu saya rasa tidak. Yang saya mengalami kesulitan yang paling besar ketika saya melakukan sosialisasi di luar NTT itu pertama di Madompo. Di sana orang mayoritas Muslim fanatik. Mereka menganggap bahwa NTT orang Kristen,
yang sampai datang mempengaruhi. Nah itu yang agak sulit, tapi lama-kelamaan bisa saya masuk. Selain itu, saya tidak mengalami kesulitan karena di luar dari Dompu itu kan kebanyakan orang nasionalis. Nah, sehingga tidak mengalami kesulitan. Dan kalau di Kalimantan itu memang kalau kita lihat bahwa koperasi besar Indonesia itu kan berasal dari Kalimantan Barat. Tetapi ternyata dalam perjalanan itu masyarakat juga belum mendapat pelayanan yang maksimal dari koperasi. Ketika kita jelaskan bahwa koperasi yang paling besar Kalimantan Timur, mereka tidak sendiri tidak mengerti. Terus yang menjadi kendala yang dilakukan oleh teman-teman trade union di luar itu, jadi mereka menerapkan manajemen bank. Nah, sehingga di sini kesulitan bagi orang-orang kelas menengah ke bawah. Karena ke sana kan harus ada macam-macam persyaratan, membuat mereka tidak bisa. Kalau pintu air ini kan bukan manajemen bank yang diterapkan, tetapi solidaritas yang menjadi utama. Nah, dan justru itu mereka merasa ada perbedaan antara operasi lain apalagi bank dengan pintu air. Nah, karena yang kita lakukan ini ya nilai solidaritas yang menjadi utama, bukan proses administrasinya, tetapi ketika anggota kita mengalami kesulitan butuh, kita harus layani. Ketika anggota kita hari ini dia sakit, hari ini beritahu, kita langsung turun. Karena sakit, mati, itu kan peristiwa yang bukan direncanakan. Tiba-tiba, dan di saat anggota mengalami itu, pasti banyak kesulitan. Tetapi ketika pintu air hadir, itu mereka merasa tertolong, sangat luar biasa. Sehingga dari peristiwa yang mereka alami ini, mereka sebarkan kemana-mana. Sehingga mudah. Mereka merasa berbeda, apalagi orang yang anggota yang meninggal. Hari ini diberitahu, hari ini kami turun, hak-hak yang kami hitung, kami langsung serahkan. Jadi mulai kursi, terpal, peralatan dapur, beras, kambing, moke, kopi, gula, peti. Hari ini kita turun. Bahkan keluarga lain yang belum dengar tentang peristiwa kematian, pintu air sudah ada di sana. Karena dia adalah bagian dari kita, dia adalah keluarga besar dari kita. Sehingga begitu peristiwa itu terjadi, kita turun. Ini yang membuat orang, apalagi peristiwa itu terjadi, orang dari mana-mana hadir, menyaksikan. Oh itu dari mana? Oh itu dari pintu air. Akhirnya berkembang pesat sekejap saja. Nah, itu yang dilakukan, yang membuat minat anggota masyarakat di mana-mana itu. Terus kalau mereka misalnya sesekali mengalami kebutuhan uang, kalau memang kesulitan kita harus bantu, kita harus bantu. Yang pertama pendidikan, yang kedua kesehatan. Ya sakit, ya harus bantu. Ya apapun cara administrasi ya kemudian, tetapi harus ditolong. Itu yang cara yang kami lakukan, pelayanan yang kami lakukan membuat minat masyarakat itu sangat tinggi. Jadi lebih pada mengutamakan pelayanan. Bapak kan begitu banyak warga masyarakat yang Bapak temui. Ada kenangan apa tentang apa yang Bapak lakukan untuk pengalaman kehidupan Bapak sehari-hari, Pak? Yang pertama itu kalau saya bicara sosialisasi tentang koperasi pintu air, asetnya triliunan, yacht mobil segala macam. Yang pertama itu kan saya menceritakan apa adanya pada diri saya. Saya ini rumah belum punya, segala macam belum. Mereka tidak yakin bahwa itu omong kosong, dia pasti rumah bertingkat, mobil berderet-deret. Kita cerita apa adanya. Terus mereka tidak percaya. Dalam perjalanan itu ada bawa teman-teman, mereka beri kesaksian apa yang dia ceritakan benar apa adanya. Sehingga dengan ketulusan saya, dengan keberadaan saya, mereka ada keyakinan. Kalau orang sombong, orang ini kan, wow, jangan sampai minta duit untuk kepentingan diri. Tapi kan duit yang kita kumpulkan untuk kita bersama-sama. Dan itu yang, terus yang berikut kalau saya turun, misalnya hari ini ketemu dengan orang, ada kerinduan untuk mau bertemu, bukan hanya hari ini, mau besok ketemu, lusa ketemu, dan seterusnya. Ada kerinduan tersendiri, entah apa yang membuat mereka itu rasa simpati terhadap saya, tapi saya tidak tahu. Ketika saya pulang, mereka selalu tanya, kapan pulang, kapan datang, dan sebagainya. Bapak mempunyai kenangan tersendiri pasti ya dari pengalaman
pengalaman lapangan tadi yang menemukan berbagai ilmu iya, peristiwa iya, peristiwa kehidupan yang mungkin sangat banyak. Kenangan apa yang paling menarik untuk Bapak? Yang suka duka, kenangan yang suka, yang duka. Yang Kalau suka itu yang banyak kenangan yang terindah bersama mereka, saya bisa mendapatkan banyak ilmu. Saya belajar dari orang lugu, orang buta, orang tuli. Karena kalau kita belajar di pendidikan kan hal itu kita tidak temukan. Tapi kan melalui kehidupan kita bersama masyarakat, banyak hal yang saya temukan dengan mereka yang kita tidak dapatkan di perguruan tinggi. Itu yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih Pak Vincent. Sekarang mohon Bapak memberikan pesan dan kepada masyarakat melalui UKM AUFI, Pak. Ya, jadi pesan untuk masyarakat melalui UKM AUFI, yang pertama untuk menjadi orang sukses itu, yang pertama harus kerja keras, jujur, rajin, berpihak kepada orang kecil dan bersyukur. Jadi itu yang sangat penting. Kita yang sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, apapun yang kita dapatkan itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, terus yang berikut, bagi kita sebagai masyarakat Indonesia, terutama saya sebagai humas dan promosi yang selalu jalan ke hampir seluruh Indonesia saya kunjungi. Yang pertama, tinggalkan egoian, kesombongan, jabatan, pendidikan ditinggalkan. Pasti orang akan tahu tentang kita, tetapi jangan kita yang menonjol. Nah, kita cerita apa adanya, penampilan apa adanya, sehingga mereka bisa terima kita. Ketika mereka menerima, kita berbagi ilmu. Jangan menciptakan jarak, karena kita datang membawa ilmu. Kalau kita menciptakan jarak, ilmu kita tidak bisa bagi. Maka mau bagikan ilmu yang kita miliki, maka harus berbaik dengan semua orang. Semua orang kita rangkul, baik orang lumpuh, orang tuli, orang itu tingkat pendidikan ke atas kita rangkul, sehingga kita berbagi. Kalau kita jalan pesiar, ya, tapi kita jalan untuk membagi, maka kita harus berbaik dengan semua orang. Orang harus dekat ke kita supaya kita bisa berbagi. Itu kuncinya.